Selamat siang. Saya ingin memulai dari sebuah pertanyaan. Di mana pusat ekonomi dunia? 15 tahun yang lalu mungkin orang akan menjawab London, New York, atau Tokyo. Tapi hari ini orang cenderung akan menjawab Silicon Valley, Shenzhen, atau Bengaluru. Telah banyak penelitian yang mencoba untuk menjelaskan terkait bagaimana peran sektor swasta di balik keberhasilan ketiganya menjadi pusat ekonomi dunia yang baru. Namun demikian, masih sangat minim sekali penelitian yang mencoba menjelaskan bagaimana peran negara melalui kebijakan publik di balik keberhasilan ketiganya. Studi ini kemudian mencoba untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan melakukan analisis komparatif terkait dengan bagaimana peran negara melalui kebijakan publik di balik keberhasilan ketiga ini menjadi pusat ekonomi dunia yang baru. Ada dua aspek kebijakan yang kemudian diteliti. Yang pertama adalah pendanaan riset dan pengembangan, dan yang kedua adalah tata kelola sistem paten. Data yang dianalisis adalah data dalam rentang waktu 20 tahun, dari 1999 hingga tahun 2019. Ada dua temuan utama yang kemudian dihasilkan dari penelitian ini. Pertama, bahwa Bengaluru tidak pernah mencapai rasio pendanaan risbank yang lebih dari 2% terhadap PDRB. Padahal angka 2% tersebut adalah angka benchmark internasional untuk mengatakan bahwa pendanaan risbank sudah memadai. Lalu kenapa kemudian Bengaluru tak bisa berhasil? Ternyata jawabannya adalah karena Bengaluru memfokuskan pendanaan risbanknya untuk membiayai riset-riset eksperimental yang terhubung langsung dengan industri. Temuan yang kedua menemukan bahwa baik di Silicon Valley maupun di Bengaluru yang ada di negara demokrasi, maupun Shenzhen yang ada di negara non-demokrasi, ketiganya sama-sama membangun tata kelola paten yang bersifat liberal. Padahal teori-teori arus utama menunjukkan bahwa bagi negara non-demokrasi seperti Cina, lebih cenderung untuk membangun tata kelola paten yang bersifat proteksionis. Lalu kenapa kemudian Shenzhen menjadi anomali? Ternyata karena Shenzhen memiliki kepentingan untuk mendorong warga negara asing mendaftarkan patennya di Cina atau di Shenzhen, sehingga terjadi arus masuk teknologi dari luar negeri ke Shenzhen. Berdasarkan dua temuan utama tersebut, apa policy lesson yang bisa diambil oleh Indonesia? Setidaknya ada dua policy lesson yang bisa diambil oleh Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia perlu memfokuskan pendanaan risbanknya untuk membiayai riset-riset eksperimental yang terhubung langsung dengan industri. Yang kedua adalah Indonesia perlu membangun tata kelola aplikasi paten internasional yang terbuka sehingga dapat mendorong warga negara asing mendaftarkan patennya di Indonesia. Sehingga salah satu mimpi besar Indonesia untuk dapat memiliki Silicon Valley-nya sendiri dapat kemudian terwujud, dan itu juga kemudian menjadi salah satu hal yang dapat menjadi faktor penting di balik cita-cita besar Indonesia untuk memiliki keberhasilan menjadi negara berpendapatan tinggi sekaligus negara maju pada tahun 2045 atau Indonesia Emas tahun 2045. Sekian presentasi dari saya, semoga menjadi penelitian yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.